Oke, shalom teman-teman semuanya, shalom, welcome back to YCSC Online Service. Hai semuanya. Nah, hari ini aku tidak sendiri karena akan ditemani oleh partner saya, Kak Ino. Hai Kak Ino. Halo guys, shalom semuanya. How's your week going, teman-teman? Nggak kerasa kita udah di hampir menghujung bulan Juli ya, Mon? Udah di ujung malah ya, gitu. Kita udah di ujung Belum, bulan masih ada, Juli. ya masih ada 1 Iya nggak minggu sih? lagi tapi. Oh, masih ada seminggu lagi ya? Nggak kerasa Mm-mm. banget, tapi kita masih aja online service hari ini. Tapi nggak apa-apa, gitu kan. Meskipun tetap di rumah aja, PPKM apalagi, tapi ya semoga keadaan jadi membaik. Iya bener banget. Nah, mungkin kita boleh nanya-nanya kali ya, Kak, sama teman-teman di YCSI. Teman-teman, kabarnya gimana nih semuanya? Mungkin boleh untuk kasih reaction, mungkin yang lagi keadaannya lagi baik, puji Tuhan, tapi kalau misalkan lagi ada sesuatu mungkin lagi ngalamin mungkin capek, mungkin atau lagi butuh dikuatin, ya it's okay juga ya Kak Ino ya, Iya namanya betul juga banget. kehidupan. Bener, namanya juga manusia. Mau kadang kita sedih, mau kadang seneng, kadang galau, kadang bimbang. Ya namanya juga itu kan, eh, kita kan manusia full of expression gitu kan. Nggak selamanya kita baik-baik aja gitu. Tapi yang paling penting adalah di mana kita bisa menempatkan diri dan terus bersyukur. Ya nggak sih, Mon? Benar banget, dan pokoknya intinya kalau misalkan lagi ngalamin sesuatu, ngalamin apapun, pengen cerita-cerita, kita welcome banget ya nggak untuk menampung cerita teman-teman di sini semuanya. Iya, dan kalau teman-teman notice setiap kita ibadah online ada pengumuman, kita selalu ngomongin tentang YCSC Intercessor di mana teman-teman bisa kasih prayer request. Itu tuh nggak cuma tentang prayer request aja kan, Mon. Maksudnya kita kalau mau cerita juga boleh, atau mau curhat lewat di MYCSC juga boleh gitu. Karena, guys, you are welcome here. Yes, Kayak gitu. benar banget. Dan ini tugasnya komunitas nggak sih Kak Gino? Wadah yang memang ya setiap kita aku percaya kalau Tuhan izinin tertanam di wadah ini ya kita ada untuk satu sama lain, untuk saling mendoakan, mensupport, untuk ya pokoknya kita sama-sama lah di waktu-waktu yang mungkin lagi nggak mudah ini. Ya enggak? Iya, betul banget. Dan itu adalah tepat banget di mana teman-teman tertanam dalam sebuah komunitas. Karena umur-umur kayak kita gini nih, umur-umur yang mungkin masih ada yang bimbang, masih mencari jati diri, komunitas yang tepat itu adalah tempat di mana kita bisa berkembang dan mencari jati diri kita kayak gitu. Dan YCSI ini menurut aku adalah salah satu wadah yang tepat untuk teman-teman bisa bertumbuh, khususnya dalam Tuhan. Kayak gitu. Benar banget. Oke. By the way nih Kak, kita kan lagi masih masa PPKM nih ya. Yang Yes. kemarin sih terakhir di extend sampai tanggal 25. Hmm. Nah, Kak Ino ngapain aja tuh selama PPKM? Sama PPKM ya, eh jujur nggak produktif sama sekali di rumah. Karena kayak ide-ide yang biasanya selalu ada itu udah kepake di PSBB tahun lalu. Kayak misalkan masak, terus kayak olahraga, jalan-jalan sore, gitu nonton Netflix. Itu adalah rutinitas yang akhirnya aku lakukan juga sekarang gitu. Dan kadang aku juga bosen sih. Mostly kerjanya cuma bangun makan itu doang. Ya kerja juga sih, of course kan kita WFH. Tapi yang penting kita sebagai warga negara yang baik, kita tetap di rumah aja itu menurut aku bisa membantu untuk menekan angka COVID. Kayak gitu sih. Ya, yang penting tetap waras ya, Mon. Meskipun bosen, tapi ya udahlah. Maksudnya tetap bisa ambil positifnya, kayak misalkan jadi punya waktu sama keluarga, bisa sharing-sharing, cerita-cerita, makin bonding juga sama keluarga. Itu sih yang penting menurut aku. Kalau Moni sendiri gimana? Benar banget. Nah, Kak Ino nih, sebelum aku jawab nih, aku Hmm? ngapain aja selama PPKM, Yes. mungkin kita boleh nih untuk pancing teman-teman yang ada di sini, kira-kira gimana kesehatan mentalnya? Nggak cuma mental deh, spiritually, physically, gimana teman-teman kabarnya? Boleh pakai reaction mungkin, kalau misalkan baik-baik aja boleh jempol, tapi kalau misalkan lagi ya so-so boleh pakai emoticon yang lain lah, terserah. Iya, atau Kita mau ngomong di pengen, kolom chat juga boleh gitu, biar agak rame. Jadi iya, kita ada bahan gitu kan ya. Tolong iya bener dibantu lah kita banget. berdua ini. Partisipasinya teman-teman.
Nah, kalau ngomongin PPKM nih, Kak, berhubung ini udah PPKM jilid kesekian ya kan, kalau aku sih ya sama sih sebenarnya, itu aja sebenarnya yang dilakukan gitu. Cuman, bedanya kalau kali ini aku biasa deh kayak orang-orang back to the kitchen, ya nggak? Mhm. Kita mulai mulai masak-masak lagi, terus udah gitu, ya daripada GoFood kan, terus juga beli dari luar, sekarang kan lagi rentan juga ya. Jadi ya udah better kita masak-masak di rumah. Selain lebih hemat, pastinya juga lebih sehat, lebih higienis dan ya oke lah ya buat nyicil-nyicil nanti menjadi ibu rumah tangga ya kan. Tapi ngomong-ngomong hemat ya, justru aku kebalikannya loh, Mon. Di rumah aja tuh aku jadi boros loh. Pertama, jadi belanja-belanja bahan makanan. Kedua, jajan mulu. Ya nggak sih? Ada Iya, nggak sih teman-teman yang iya, kayak gitu? Tuh, heeh, Tokped terus. Lihat Shopee aku ya, ini check out-nya banyak banget. Tiap hari paket, 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 paket. Kayak gitu sampai bosen. Tapi nggak apa-apa ya, ya, penting heeh, nggak kita apa-apa, it's tetap okay. waras. Bener. Yang penting itu hari-hari ini tetap sehat guys, tetap waras. Iya, dan banyak banget caranya Oke. masing-masing dari kita untuk tetap, sehat secara mental pastinya gitu kan. Mau belanja, mau nonton, mau apa, kayak gitu. Yoi, bener banget. By the way, Kak, kita udah kedatangan Ko Robi sama Shanita nih. Oh iya, nggak kelihatan di screen aku. Shalom Kak Robi, Canita. Shalom Shalom, Ko Robi Shanita. semua. Iya. Shalom Kak Keti juga, terima kasih ya sudah Shalom. Oh udah ada ya. Shalom Kak Catherine. YCSI ya Kak Keti. Selamat melayani ya Kak Keti. Shalom Monik, Ino baik semua. Baik kok, puji Baik, ya, Tuhan. puji Puji Tuhan ya, Tuhan. teman-teman yang lain juga ya, Edo baik ya semua ya. Puji Robi dan Tuhan, baik. Shanita terlihat fresh sekali ya hari ini ya. Puji Tuhan ya, kita Puji semua Tuhan. dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, silakan. Oke. Ya, kok. Oh ya, Kak Ino, ngomong-ngomong Yes. nih, karena di sini udah ada Kak Keti, jadi teman-teman hari ini nanti firman-nya akan dibawain sama Kak Keti ya. Jadi sekali lagi welcome Kak Keti, Welcome Kak udah Keti. mau melayani di YCSI, thank you banget dan kita semua nggak sabar banget untuk dengerin nanti apa yang jadi isi hatinya Tuhan melalui Kak Keti tentunya. Shalom teman-teman YCSI, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Aku berharap nanti kita semua bisa dapat sesuatu yang menguatkan kita juga di masa-masa ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, amin. Oke, Kak Ina, silahkan. Yes. Oh ya, Monik, ngomong-ngomong nih ya, sosial media aku akhir-akhir ini itu, khususnya Instagram, lagi rame banget gitu ya. Selain rame tentang info PPKM, info vaksin, info oksigen, info donor plasma, ada salah satu yang lagi heboh juga gitu, dan teman-teman YCS juga ada yang ngikutin. Jadi lagi ada marak banget salah satu postingan template tentang first impression. Monik lihat nggak? Ada loh teman-teman di Lihat sini yang dong. yang udah bikin kayak Kak Titin, terus Kak Eca meskipun pakai bahasa Thailand ya, sama Vidya gitu. Ya, Dan bener itu banget. juga nggak cuma teman-teman saya sih, teman-teman aku banyak banget yang lagi ngepost begituan kayak gitu. Nah, ngomongin first impression nih Monik, coba dong Monik kasih first impression ke aku. Aduh, bosen nggak sih Kak Ino? Well, oke lah, nggak apa-apa. First impression aku ke Kak Ino waktu itu kebetulan, nggak kebetulan sih, pada saat aku join ke YCSI Lantai 9 waktu itu, kebetulan Kak Ino yang lagi WL kan, jadi first impression aku tuh kayak, aduh Kak Ino nih, apa ya, katakanlah rohani banget lah, itu impression aku, kayak bener-bener, gimana ya, ya passion banget gitu loh dalam Tuhan. Tapi ya gitu sih. Karena waktu itu baru pertama kali masuk kan, terus gitu kebetulan Anda yang memimpin pujian dan penyembahan. Tapi itu sangat amat memberkati sih Kak. Jadi ya aku percaya memang ya Tuhan berkenan gitu. Dan Gitu. rohani banget gak sih aku tetap sampai hari ini ya? Ya nggak sih, Bener Mon? banget dong. Oke Iya teman-teman, benar. kalau yang hujat-hujat cepet ya ini ya, responnya di kolom komen. It's okay, it's okay. Yang penting kan Tapi ya, tetap
tetap bertumbuh. Nggak apa-apa. Itu kan first impression, itu kan kesan pertama kita untuk ngelihat seseorang gitu. Dan kalau misalkan ditanya nih ke Monik, first impression aku ke kamu gimana? Aku pertama kali ketemu kamu itu di Red Red No Turning Back. Maksudnya itu aku notice keberadaan kamu pas Red Red No Turning Back di tahun 2017 di hari terakhir. Karena waktu itu kita lagi ngobrol sesuatu, terus lagi ngumpulin Dudu. Kesan pertama ketemu kamu itu adalah kamu anaknya baik banget, polos, pendiam, kayaknya sweet banget gitu. Ya, ada benernya sih, ada benernya. Meskipun ternyata sekarang kita banyak kesamaan ternyata ya. Anaknya cerewet juga, kadang nyebelin juga, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan first impression orang-orang beda-beda gitu. Yoi, Iya bener sih? banget. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Namanya juga first impression. Karena kan kita semakin lama-lama dari nggak kenal, semakin mengenal, dan akan semakin kenal. Nah, selanjutnya nih Kak Ino. Kira-kira gimana sih first impression kita sama YCSC? Gitu. Nah, di sini di layar teman-teman itu kita udah kasih option-optionnya nih. Kira-kira ada 6 option. Nah, boleh dong teman-teman untuk kasih reaction atau mungkin mau komen juga di kolom komen. Kira-kira gimana sih first impression kalian sama YCSC tentunya. Iya, Gitu. mungkin bisa kasih Nah, reaction ya dari emoji yang ada di layar ini. Nah, sambil teman-teman jawab, coba Monik aku tanya sama kamu. Coba 1 atau 2 aja first impression kamu terhadap YCSC dari emoji ini. wih, ajuan dong, nggak cukup pakai emoji, asik, benar. Setuju Peres sih. Juan Ini nih. fix orang lama ini di YCSC ya. Oke, Mon, Oke, gimana, Mon? kalau aku satu aja deh. Aku by emoticon yang love. Yang pasti YCSC itu full of love. Karena ya itu sih waktu aku pertama kali ke YCSC join yang di lantai 9 yang ibadah onsite. Karena aku orang baru gitu kan, dan surprisingly kayak teman-teman di YCSC itu welcome banget, bener-bener yang ibaratnya merangkul, kayak nemenin, nanyain, terus kayak ya gimana ya, kayak menyambutnya tuh bener-bener dengan pure aja gitu, dengan pure love gitu. Jadi kan aku pun yang orang baru merasa kayak di welcome, merasa diterima sih kayak gitu. Dan ya sejak hari itu impresi aku terhadap YCSC nggak pernah berubah sih hingga hari ini, karena ya wadah YCSC lah yang membuat aku juga ada sampai hari ini gitu, karena cintanya dari teman-teman semua, dan tentunya juga doa-doa dari teman-teman, juga peranan Korobi dan Cianita tentunya gitu. Nah, kalau Kak Ino sendiri nih, Wih, gimana? Kak Ino kan udah lebih lama kan dari aku. iya, iya, betul. Cila sama Pibi sama tuh sama kayak kamu, full of love. Nah, kalau kamu tanya ke aku dari batu pertama. Kalau aku akan pilih feeling good like I should. Gitu. Karena pertama kali ada di YCSI itu gimana ya? Itu tuh cuma bukan tempat ibadah, bukan cuma sekedar tempat ibadah doang buat aku, tapi itu adalah tempat di mana aku ketemu banyak orang yang sefrekuensi, same vibes, same purpose di lantai 9 waktu itu. Jadi kayak aku merasa, wah ini keren banget sih, dan merasa bahwa ini tuh jadi wadah yang benar-benar nggak cuman matang secara rohani, tapi matang secara jasmani juga gitu. Dan kalau boleh tambah satu lagi, aku juga akan kasih I'm home. Karena YCSI itu benar-benar rumah, dan kalau misalnya kita ngomong tentang rumah itu kan berarti kita bebas untuk ngapain aja, maksudnya bebas untuk berekspresi, dan itu adalah kata yang tepat untuk YCSI. Nggak cuma berkembang secara rohani, tapi di sini aku juga diterima sebagaimana aku ada, dan aku bisa kenal banyak orang dengan banyak background, dan pastinya diberkati oleh mereka-mereka semua ini. Aduh, jadi kangen banget nggak sih Nyapu waktu ngepel ada ya, iya kalau onsite. rumah kan nyapu sama ngepel kan, maksudnya kita bantu nyapu dan ngepel permasalahan-permasalahan yang ada, ya nggak sih? Namanya juga wadah saling menguatkan, kayak gitu. Iya, bener banget. Dan jadi makin kangen tentunya ibadah onsite. Ya kangen Ya banget udah ya, Kak. semoga cepat-cepat berakhir deh ini semua. Iya, jadi ya udah deh kita wakilkan dengan background kita aja ya Kak Ino ya, sementara waktu. Betul. Nah Oke. teman-teman, karena ini kita sudah lumayan panjang cerita tentang first impression, kita sekarang akan masuk ke dalam praise and worship. Ya teman-teman, siapkan hati teman-teman, siapkan waktu teman-teman benar-benar selama beberapa menit ke depan untuk memuji dan menyembah Tuhan.
lupain dulu masalah hidupnya, lupain dulu kerjaannya, lupain dulu apa yang jadi kesibukannya, just focus selama 45 menit ke depan untuk enjoy his presence. Dan pastinya, teman-teman aku ingetin bahwa teman-teman akan di-mute, tapi kalau misalkan mau open cam, nggak apa-apa, nggak masalah, supaya kita tetap feel at home. Oke, kalau gitu semuanya selamat beribadah. Untuk Kenneth, dipersilakan. Selamat beribadah semuanya. Oke, shalom teman-teman. Yuk sebelum kita beribadah, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyiapkan hati kami. Kami berkumpul Tuhan saat ini. Kami minta Tuhan supaya Engkau menguduskan kami. Supaya ketika kami memuji Engkau, menyembah Engkau, biarlah itu benar-benar keluar dari hati yang bersih dan yang murni Bapa. Karena kami minta Tuhan untuk Kau mengerjakan sesuatu di tempat ini. Kami minta Tuhan ketika Engkau datang Tuhan, kami nggak akan menjadi sama lagi ketika kami datang pada hari ini mengikuti ibadah. Tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, ini kami, setiap anak-anak-Mu di YCSC, setiap kami datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman. 1, 2, 3, go. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita nyanyikan yang lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kuasanya tak berubah. Oh, amin. Sekarang teman-teman, segera siapkan hati lagi. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Hirabashende karabata karyabase karabata karamase. Kami percaya Tuhan, di dalam kuasa nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu Tuhan. Kami percaya maka setiap keadaan kami Tuhan, walaupun Tuhan sekarang masih terlihat buruk, tapi kami percaya dalam kuasa nama-Mu, setiap permasalahan kami, setiap tantangan kami, Tuhan Engkau akan menyertai kami. Kau akan mengangkat kami Tuhan. Hirada karamo, mari naikkan penyembahan-Mu. Sherana kaya ya darabo. Haleluya. Jesus. Oh, mari nyanyikan bahwa Dia baik. Katakan, Yesus Engkau teramat baik. Kirabashende ararana yararabo. Oh, oh. Urabashende ararara yararabase. Oh. Kami akan melihat kemenangan dalam nama-Mu ya Bapa. Kirada shende karaba karabase karabalaba. Shere arabalaba karayamase. Kuryamana karaba shende arananaba. Oh. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior, sing it out. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will arise again, for I believe in the name of Jesus. Oh, I believe in you. I believe. Our judge and our defender, our judge and our defender, suffered and crucified,
forgiveness is in you. Descended into darkness, rose in glorious light, forever seated high. Sing it out. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh, I believe in you. I believe you rose again. I believe, oh, that Jesus Christ is Lord. Sing, I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Singing, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh, sing it, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia. Oh, we believe in you, Lord. We believe in you, Lord. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of the Lord. Oh, Jesus, I believe in you. Oh, Hirabashende ananamo. I believe. Oh, I believe in you, that you rose again,
and you've given us your victory, oh God. Oh, Shende ararara karamase. Oh, dalam nama Yesus kami akan melihat kemenangan dalam hidup kami. Hirabata karamashe karyabase. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, oh. Hirabashende ananamu. Oh, oh. Kau sudah menguatkan kami kembali Tuhan, untuk percaya. Kau mengatakan bahwa semua otoritas, semua kuasa sudah ditundukkan dalam nama Yesus. Segala kuasa sakit penyakit Tuhan, segala kuasa depresi Tuhan, segala kuasa yang berasal daripada iblis, segala kuasa yang ada di dunia ini yang berusaha Tuhan untuk menghancurkan kami, Tuhan, mereka semua ada di bawah nama-Mu, ada di dalam, oh Tuhan, mereka semua sudah diserahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never failed me yet. Never failed me yet. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, sing it out, oh. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again.
Jesus, you're still enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Oh yes, it will. Come on, we sing. Your promise still stands. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Never fail me yet. We sing, we declare, Lord, I've seen you move. You move the mountains, and I believe I will see do it again. You made a way when there is no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I've seen you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move, you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again, God. Oh, I'll see you do it again. Oh, I'll see, I will see. You will make mountains move. Hirabakarana yananamu. Oh Tuhan, perbaharui iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat. Mari teman-teman kita sembah Tuhan. Angkat imanmu. Dia Tuhan yang sudah pernah membuka jalan. Dia akan membuka jalan lagi. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya tidak akan pernah disia-siakan.
Kami sudah melihat Tuhan, Engkau sudah membuka jalan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Tuhan sekarang kami nggak melihat ada jalan, kami mau berikan saat ini, momen ini untuk Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Tuhan kami nggak mau melihat keadaan kami, tapi kami hanya mau melihat Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan segala isi pikiran kami. Rabata karabashi karabalabala. Rabalabalabalabalabashi nanana. Rabalabalabalabala. Rabalabalaba karabasi karya. Jesus. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami. Kami gak mau cuma menyanyikan lagu Tuhan. What we want is to worship you Lord. Yang kami mau bersamamu Tuhan. Yang kami mau bersamamu Tuhan. Setiap kami Tuhan yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Setiap kami Tuhan yang gak melihat jalan, saat ini Tuhan, Engkau sedang menggantikan pikiran kami dengan pikiran Engkau. Untuk percaya. Shikarabalabalama kirabase. Oh. Let this be your moment, teman-teman. Berdoa kepadanya, serukan apa yang menjadi isi hatimu. Karena Dia hadir, Tuhan hadir. Kirabashede karabase. Sekecil apapun teman-teman, Tuhan mendengarkan. Kau peduli terhadap setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. You are my champions. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Sing, you are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Sing, you are my champion. Oh, giants fall when you stand
undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Sing it. This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Oh, Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. See it one more time. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. See, you are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. With the one who has conquered it all. 'Cause in your name, Tuhan, dalam namamu Tuhan,
setiap raksasa dalam kehidupan kami Tuhan, setiap pergumulan hidup kami Tuhan, saat ini kami minta Tuhan, ada breakthrough Tuhan. Kurada karabase kaya rarararaba, kuramana karyabase. In Jesus' name, in Jesus' name, by the blood of Jesus, I've been set free. Oh, Jesus, Jesus. Hirabata karabashe karabalabalaba. No more anxiety, Father. No more depression. No more suicidal thoughts. Oh ya karabasete. Tidak ada lagi Tuhan ikatan yang akan mengikat kami, yang membuat kami hidup dalam belenggu dosa Tuhan. You are our champion. Tuhan, saat ini Kau sedang membebaskan setiap orang yang terbelenggu Tuhan. Rada karabase kaya rarararaba. Oh, hirabata karabashe karabalabalaba. Hiramana karya balamase. Dalam nama Yesus, setiap belenggu dosa, setiap ikatan Tuhan, addiction Father, dihancurkan dalam nama Yesus. Hirada karamase karabalaba. Hirabata karabashe karab. Oh Tuhan, pulihkan keadaan kami Tuhan. Hirabata karamashende arararara. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sedang memulihkan keadaan anak-anak di YCAC Tuhan. Restoration power, we speak in the name of Jesus Lord. Hirada karamashende ararararabas. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Tuhan. Hirabaralarayarararabase. Hirabalabalabala. Orabata karabase de karabakarabase. Yang lemah dikuatkan. Hirabata karabase kaya rarararaba. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan, kami minta api-Mu Tuhan. Bakar setiap hati kami yang mulai suam-suam kuku Tuhan. Kirabata karabalabalaba shekaraba. We're asking for first love anointing Tuhan. Urapan cinta kasih mula-mula itu Tuhan. Tercurah atas kami Tuhan. Di mana kami mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidup kami. Segala sesuatunya, segala visi dan mimpi kami Tuhan. Tenaga kami, pikiran kami, kekuatan kami berikan kepadamu ya Bapa. Hirabata karamase kaya lalala. Kami nggak mau minta yang biasa-biasa saja Tuhan. We want more. More of your presence, Father. Setiap jerih payah, setiap tetesan air mata Tuhan yang ditaburkan dalam doa, Tuhan, Engkau yang akan membalasnya.
tetesan air mata yang ditaburkan dalam doa tidak akan sia-sia, kata Tuhan. Oh ya, karabasen ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami mau fokus Tuhan. Kami gak mau bermain HP, kami gak fokus. Karena kalau kami gak fokus Tuhan, kami gak bisa menerima apa yang terbaik daripada Tuhan hari ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami minta malaikat-malaikat-Mu menjaga pikiran kami, supaya kami mau mendengarkan dengan baik, kami mau menerimanya dengan baik, sehingga kami menjadi pelaku firman ya Bapa. Gak cuma dengerin, hanya untuk sekedar mendengarkan dan hanya sekedar absensi, sekedar hadir. Gak Tuhan, kami mau hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Thank you Kenneth untuk praise and worship-nya luar biasa banget. Aku percaya kita semua betul-betul merasakan hadirat Tuhan walaupun di rumah saja, tapi aku percaya tetap kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Hari ini sepertinya memang bulan ini di YCSC sharing tentang Speak the Victory ya bulan ini. Jadi aku juga dapat temanya Speak the Victory. Aku share screen. Sebelum aku mulai, aku perkenalkan diri sekali lagi kali ya. Mungkin kan aku baru pertama kali hadir di YCSC. Senang banget karena dikasih kesempatan untuk bisa sharing, ketemu dengan teman-teman baru, teman-teman yang memiliki api yang sama, anak-anak muda yang luar biasa yang mau menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Perkenalkan, aku Katy Bunjamin. Aku saat ini melayani di GBI Kebon Sirih di Rayon 1F. Aku ketua untuk pemuda dan anak. Dan ya, sekarang itu sebenarnya baru sih memang saya memimpin untuk pemuda dan anak itu kurang lebih dari tahun akhir 2018 ke 2019 gitu. Jadi sebelumnya aku pelayanan di sekolah minggu dari aku kecil gitu. Jadi ini sesuatu yang baru tapi luar biasa. Nah, oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang Speak the Victory. Speak the Victory. Aku membaca, aku sambil lihat kemarin Instagramnya YCSC luar biasa banget, ada recap sharing yang minggu-minggu lalu dan luar biasa sekali sharingnya mengenai Speak the Victory. Selalu ada point of view yang baru lagi, yang aku percaya itu isi hatinya Tuhan. Nah, hari ini yang diberikan adalah kemarin dapat ayat dari Echa dari Mazmur 56 ayat 4-5. Aku bacain ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Aku percaya di sini semua teman-teman memang percaya kepada Allah. Waktu kita takut, aku percaya takut itu bukan dari Tuhan, walaupun selama kita masih hidup di dunia ini, pasti masih ada rasa takut, tapi makanya bukan bilang, aku tidak pernah takut, tapi waktu aku takut, dibilangnya adalah, aku ini percaya kepada Allah, yang firman-Nya kupuji. Jadi yang kita percaya adalah Allah dan firman-Nya, gitu. Sehingga ketika kita percaya, kita menjadi nggak takut. Nah, speaking of Speak the Victory, victory itu artinya menang dalam peperangan, ya kan? Victory, menang itu pasti harus ada peperangannya. Nggak mungkin kita bisa menang tanpa ada peperangan, tanpa ada battle yang kita lewatin
gitu kan. Tapi peperangan yang seperti apa gitu, jangan sampai kita salah berperang. Seringkali yang kita suka salah kaprah adalah gini, oh kita berperang, tahu mungkin kita battling atau kita berperangnya mungkin dengan orang yang kita nggak suka mungkin ya kan, atau dengan orang tua kita mungkin, atau dengan saudara kita, atau dengan teman, atau dengan orang-orang yang kelihatan gitu. Padahal, atau dengan pemerintah mungkin kan, saat ini lagi banyak tuh kayaknya orang-orang marah gitu kan. Tapi kita harus tahu bahwa victory yang kita mau menangkan itu bukan sekedar manusia, teman-teman. Kalau manusia doang mah gampang, itu maksudnya itu bukan itu bisa kita handle lah gitu. Tapi peperangan yang seperti apa kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Ini sebenarnya perikopnya adalah tentang perlengkapan rohani gitu kan. Aku baca, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, artinya kamu menang gitu di dalam peperangan itu. Tetapi peperangan melawan siapa? Kita harus pastikan nih, peperangannya benar, yaitu kita melawan iblis. Kita ngelawan roh-roh jahat yang nggak kelihatan. Nah, biasanya nyerang lewat apa? Yang paling gampang, teman-teman, lewat pikiran kita. Gini, iblis sangat tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, di situ iblis mulai masuk dari apa yang kita takutin, ya kan? Makanya takut itu adalah cikal bakal, bukan cikal bakal, adalah awal mula dari iblis itu nyerang, gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu nih lawan kita siapa. Jangan sampai kita terlalu sibuk ngelawan apa yang ada di depan mata kita, dan kita tiba-tiba tanpa kita sadar kita udah diserang abis, kita kalah sama iblis gitu. Jadi hari ini yuk teman-teman, kalau kita mau bilang kita mau memperkatakan kemenangan, tapi kemenangan yang seperti apa? Battle apa? Nah, battle-nya ini kita yang harus pastikan ini benar teman-teman, yaitu kita mau ngelawan si iblis ini, si iblis yang mau coba rasukin pikiran kita, mau coba hancurkan mental kita gitu kan, membuat kalau dari mental itu pasti fisik semua juga pasti hancur gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya di ayat selanjutnya 14 sampai 17, makanya perlengkapan senjata Allah apa aja gitu kan. Yang pertama ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Nah, aku nggak akan membahas semuanya karena nanti kita jadinya satu harian gitu ya. Tapi karena ini kita mau lagi membahas Speak the Victory, aku pengen membahas highlight pedang roh yaitu firman Tuhan. Yang kita perkatakan adalah firman Tuhan, teman-teman. Ketika kita masuk dalam peperangan, kita perlu ada weapon. Daud aja waktu dia melawan Goliat gitu kan, dia ada weapon gitu, maksudnya dia ada yang yang buat ngelempar batu dan batunya gitu, walaupun dia nggak pakai yang lain gitu kan, karena dia percaya pada Tuhan, tapi ada weaponnya. Nah, ketika kita berperang teman-teman, kalau kita mau mendapatkan kemenangan, tapi kita nggak punya firman Tuhan, teman-teman, kita nggak pegang firman Tuhan, itu kita kayak maju berperang, tapi nggak punya senjata, teman-teman. Kita kayak tangan kosong, gitu. Jadi pastikan, dulu mungkin
di sini semua kalau sekolah minggu gitu kan sering banget kita dengar gini. Dulu aku waktu kecil mungkin nggak gitu ngerti apa sih maksudnya perlengkapan senjata Allah. Mungkin dulu kepikir waktu kecil ya, waktu SD kelas 1 2 gitu, gimmick nih biar keren kan gitu. Ada apa armor gitu kan, keren, ada topeng apa ketopongnya, ada pedang, ada perisai gitu kan. Wah, keren kan kalau anak kecil kan gitu, sukanya kan yang superhero, something yang cool, yang keren gitu. Nah, aku mikir gitu, tapi ternyata this is very powerful, teman-teman. Dan ini bukan sesuatu yang ngeroh banget, Kak. No, it is not, teman-teman. Ini sesuatu yang relevan banget gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman ada waktu, kalian bisa deepen lagi tentang perlengkapan senjata Allah, tapi hari ini aku pengen kita sama-sama belajar tentang pedang roh itu sebagai firman Tuhan. Dibilang, kan terimalah ketepung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Gitu. Nah, jadi ketika kita memperkatakan victory, victory itu adalah janjinya Tuhan ya, amin teman-teman. Ketika kita di dalam Tuhan, janjinya Tuhan adalah kita mengalami kemenangan demi kemenangan gitu kan, mujizat demi mujizat gitu. Jadi itu adalah janjinya Tuhan. Jadi yang kita perkatakan adalah janji Tuhan yang apa? Yang terdapat dalam firman Tuhan, teman-teman. Jadi firman Tuhan itu yang harus kita pegang. Jadi gini, jangan speak the victory itu bukan self talk, bukan motivational talk, bukan mungkin kalau zaman sekarang, ayo kita harus law of attraction gitu kan, kita harus perkatakan apa yang baik, nanti yang baik itu muncul. No, it's not that, teman-teman. Pastikan yang kita perkatakan victory adalah firman Tuhan, janji-janjinya Tuhan, teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya, teman-teman. Kita harus perkatakan sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi bukan apa yang dikatakan motivator A atau apa yang dikatakan motivator B gitu kan tentang apa itu kemenangan, tetapi memperkatakan kemenangan menurut versinya Tuhan gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan, kita harus memperkatakan, harus pegang itu firman Tuhan, karena kita perlu menimbulkan iman kita. Karena di Roma 10 ayat 17 dibilang, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Gitu. Jadi apa yang kita dengar, itu menentukan ketahanan iman kita. Gitu, teman-teman. Jadi, ini sering banget ya ayat ini kita dengar gitu, tapi yuk hari ini kita renungin lagi, kita diingatin kembali gitu, bahwa apalagi hari-hari ini ya teman-teman, tiap hari kita ngelihat sosial media, dengar berita, baca berita, semua hal-hal yang mungkin kurang enak, mungkin depressing, mungkin sedih, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita aduh Tuhan ini gimana ya, aduh Tuhan ini ke depannya gimana ya gitu. Ada orang, apalagi ini sepertinya semua orang mulai kena COVID gitu kan, waduh gimana ya, kita mulai takut gitu teman-teman. Tapi kita perlu memang memperkatakan janji Tuhan itu setiap hari, setiap waktu, supaya apa? Iman kita terus dibangkitkan, iman kita terus dikuatkan gitu. Jadi choose apa yang kita dengar, pilih apa yang mau kita dengar, dan pastikan yang kita dengar adalah firman Tuhan, firman Kristus. Ya, kemudian saat kita berperang, pastikan kita memakai firman Tuhan sebagai senjata kita. Gitu. Ini aku senang banget, dan memang ini sesuatu yang aku dalam beberapa tahun ini benar-benar aku praktekkan gitu. Ketika kita berperang, teman-teman, kita itu karena kita tahu kita berangnya bukan lawan yang ada kelihatan gitu kan, kita lawan pikiran kita lawan ketakutan kita perlu firman Tuhan. Nah, tapi firman Tuhannya kayak gimana, Kak? Gitu kan. Kamu coba pilihlah, at least dari apa yang ketakutan kamu mungkin kamu takut akan masa depan kamu gitu ya, quarter life crisis misalkan, mungkin ada beberapa yang udah melewati atau belum melewati atau mungkin mau melewati, ini bisa jadi persiapan buat kalian gitu kan. Wah, yang namanya quarter life crisis nih, quarter life crisis. Aku pun ngalamin gitu loh. Aku pikir aku nggak ngalamin, ternyata aku ngalamin teman-teman. Tapi
ketika kita mungkin mulai takut masa depan kita gimana ya, mulai kita khawatir gitu kan dengan apapun yang ada di masa depan gitu. Tapi kita harus mulai perkatakan firman Tuhan. Mungkin mulai tulis ayat Alkitab yang menguatkan kamu, dan kamu baca itu setiap hari. Itu kamu baca, karena kan perbaharui akal budimu. Yang harus diperbarui memang akal budi, kamu baca terus setiap hari. Dan kita belajar juga ketika Yesus dicobai iblis, ya kan, dia ngelawan iblis gitu di padang gurun. Yesus saja melawan iblis tuh pakai ayat Alkitab loh teman-teman, gitu. Seorang Yesus loh teman-teman, dia bukan dia Tuhan loh teman-teman gitu. Apalagi kita, ya kan? Kalau Tuhan aja, Yesus aja masih melawan iblis, dia counter attack si iblis dengan ayat Alkitab gitu, dengan apa yang tertulis dalam Alkitab gitu kan. Kita apalagi? Dan yang menariknya juga di dalam cerita itu, di dalam Lukas 4 ayat 1-13 itu, iblis pun itu juga attack teman-teman, attack Tuhan Yesus itu lewat ayat Alkitab, teman-teman. Nah, jadi kalau iblis aja tahu teman-teman ayat Alkitab, masa teman-teman nggak tahu ayat Alkitab? Nah, pastikan teman-teman tahu firman Tuhan, isi firman Tuhan, bukan cuma dibaca, kalau bisa dihafalin teman-teman. Karena gini, ketika kita mau perang nih teman-teman ya, kemudian kita cuma ya pernah dengar lah nih ayat Alkitab di sini gitu ya. Nah, ketika kita tiba-tiba di-attack sama pikiran, mungkin ketakutan, mungkin kekhawatiran, mungkin galau gitu ya tiba-tiba. Nah, kita kan harus cepet tuh melawan dengan enggak, misalkan aku takut akan masa depan. Langsung kita perkatakan kan, enggak, aku percaya bersama dengan Tuhan, rancangan Tuhan itu rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan gitu kan, karena itu yang tertulis di Yeremia 29 ayat 11 misalkan gitu, ada tertulis di situ, jadi aku percaya. Nah kan cepet tuh teman-teman, bayangin kalau kita nggak ngerti Alkitab, kalau kita mungkin cuman ya baca gitu ya, tapi kita nggak hafalin gitu, maksudnya bukan hafalin satu Alkitab juga teman-teman, cuman mulailah gitu, kalian mengerti, kalian ingetin ayat-ayat Alkitab, supaya apa, ketika kita di attack sama iblis dari pikiran kita, dan bahkan iblis mungkin mulai nyerang kita juga pakai ayat Alkitab, kita udah lebih ngerti firman Tuhan gitu teman-teman. Kita harus mengerti firman Tuhan, jangan sampai iblis lebih ngerti firman Tuhan dibanding kita teman-teman. Waduh, malu-maluin banget kayaknya ya kalau misalkan iblis lebih tahu, lebih ngerti Alkitab gitu dibanding kita gitu. Jadi yuk, aku pengen ajak teman-teman semua, dan di masa seperti ini terlebih gitu kan, kita punya banyak waktu teman-teman. Mungkin tadi ada yang tadi Ino ya sempat bilang, ya nih PSBB kayaknya masak udah, olahraga udah gitu kan, mau ngapain lagi ya? Mungkin ini waktunya teman-teman, yuk kita punya lebih banyak waktu lagi untuk benar-benar perdalam Alkitab, karena itu senjata kita teman-teman. Dan akhir-akhir ini iblis tuh makin gencar teman-teman, bukan makin santai-santai, dia makin yes, ayo nih, karena dia tahu Tuhan Yesus juga udah mau ini selesai gitu, dan dia ngelihat nih anak-anak muda kok bergerak ya, kok anak-anak muda kok mulai berapi-api nih. Nah, di situ iblis tuh nyerang teman-teman. Jadi pastikan kalian menghafalkan ayat Alkitab, kalian benar-benar renungkan dan melakukan ya tentunya ya, jangan hanya ngomong-ngomong doang nggak dilakuin gitu kan, walk the talk kan gitu. Jadi kita benar-benar kita baca firman Tuhan, kita pastikan memang firman Tuhan itu yang jadi senjata kita gitu. Jadi setiap kali kita mulai takut, setiap kali kita mulai down, setiap kali kita mulai ngelihat, aduh kok gini ya, atau mungkin
kita pengen marah, kita pengen kesel gitu kan karena frustasi di rumah doang gitu kan. Ketika kita kayak gitu, langsung balik lagi ke Alkitab. Perkatakan firman Tuhan. Kalau kita kan kadang gini, aku bingung, speak the victory, aku nggak jago ngomong. Nggak perlu jago ngomong teman-teman, hafalin aja ayat Alkitab, kamu ngomong aja Alkitab. Itu udah powerful banget teman-teman, ya kan? Dan Henny bilang doa orang benar besar kuasanya. Nah, itu kita harus benar-benar, kita harus imanin gitu kan, bahwa ini firman Tuhan, ini janjinya Tuhan, dan ini akan terjadi di hidup kita gitu. Nah, jadi choose your battle right, pastikan kita nggak salah berperang, jangan sampai kita berperangnya malah di hal yang ecek-ecek teman-teman. Tapi padahal iblis lagi nyerang kita nih teman-teman gitu. Pastikan kita tahu kita punya berperang dengan iblis, kita mau lawan iblis, dan choose your weapon right. Choose senjata kita teman-teman. Karena gini, ketika kita mau lawan iblis, kayak aku tuh punya keponakanku tuh dia suka main Call of Duty, cuman iseng-iseng doang gitu dia. Nah, karena dia main, jadi aku ikutan teman-teman. Nah, aku ngeliat, terus dia ngasih lihat, dia deh loh, anti, aku punya banyak banget weapon nih, gitu. Aku nggak tahu mungkin di sini ada yang main Call of Duty or whatsoever lah yang tembak-tembakan gitu. So ininya dia ngasih lihat lah gitu, banyak weapon dia lah gitu, dia udah collect segala macem. Iya nanti jadi kalau ini buat kalau nembak dari jauh nih, nanti ini kalau yang ini wah pokoknya ada macam-macam lah gitu, disesuaikan dengan lawannya gitu kan. Nah jadi ketika dia dari situ aku nangkep sesuatu. Oh iya ternyata memang gini teman-teman, ketika kita mau lawan iblis, ya iblis nyerang dari segala macam lah, gitu. Dia tahu kekurangannya kita, gitu. Jadi kita harus juga harus pintar-pintar teman-teman. Kita harus minta hikmah sama Tuhan supaya apa? Kalau iblis nyerang kita dalam hal misalkan masa depan, oh ayatnya pakai yang ini. Oh, tapi nanti kalau misalkan iblis nyerangnya dalam hal yang lain lagi, kita ada ayat lain yang untuk bisa attack si iblis gitu. Jangan sampai ketika kita iblis serang kita masih bingung nyari-nyari di Alkitab. Kita kan nggak mungkin bilang kan, iblis tunggu bentar, gue cari dulu nih weapon gue nih, ayatnya yang mana ya, kayaknya di Roma deh gitu kan, kita lihat-lihat, bukan deh Roma apa Efesus ya gitu, ribet, kita udah keburu diserang abis sama si iblis gitu. Jadi kenapa aku bilang yuk kita dalamin Alkitab, bukan sekedar baca, bukan sekedar ya udahlah emang disuruh tiap hari baca satu ayat. Oh, oke. Atau mungkin kan sekarang very easy, kamu punya apps Bible gitu kan. Every day ada verse of the day ya kan. Oh, hari ini pas nih. Verse of the day-nya Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus gitu kan. Wah, oke lah gitu. Tapi nggak benar-benar dihayatin, or mungkin dihafalin gitu. Jadi nanti pas udah harusnya attack, kita lupa, kita nggak ingat gitu. Jadi pastikan kita hafalin supaya kita bisa choose our weapon right and we claim the victory. Kita bisa klaim betul-betul victory, kita perkatakan dan kita mengalami kemenangan itu bersama Tuhan. Mungkin aku mau nutup dengan aku sharing, aku kesaksian. Jadi a few years back waktu aku baru pulang, aku S2 2017, kemudian aku pulang, kemudian aku mulai kerja teman-teman. Aku mulai kerja, aku kerja, and di awal oke, gitu kan, di awal oke, semua baik-baik, tapi kemudian karena kerjaan yang aku
yang aku ambil itu sebenarnya beda banget sama jurusan yang aku ambil gitu. But somehow long story short adalah aku di situ. Kemudian mulailah karena beda jurusan, jadinya aku belajar banyak hal baru lah gitu. Nah, tapi kemudian a few months gitu udah mulai di sana, tiba-tiba mulai tuh pressure ya kan datang. Kok ini salah, Kep? Lo harus ini. Oke, bisa. Awal-awalnya semangat kan. Oke, aku pasti bisa. Oke, ini dibenerin. Oke, do better. Bisa lebih baik lagi gitu kan. Udah nih 6 sampai 8 bulan lah gitu. Mulai berasa pressure-nya, mulai berasa tekanannya gitu kan. Dan juga treatment dari bos kurang baik juga gitu kan. Setiap kali bikin kesalahan tuh, wah aku dimaki-maki lah gitu kan. Wah nih, pokoknya keluarlah semua kata-kata kasar gitu kan, bentak-bentak, banting pintu segala macam gitu kan. Waduh, dan aku even kayak sampai di micromanage gitu kan. Oh, kamu coba gitu kan. Dan pokoknya setiap every tiny mistake yang aku buat itu di-mention sama dia gitu kan, di point out, dijelek-jelekin. Kenapa jelek banget nih kayak gini, apa nih sampah gitu kan, kerjaan lo apa, dilempar di depan muka gitu kan. Dan aku nggak lebay, ini beneran gitu kejadian. Sampai pokoknya itu betul-betul ngedrain aku, dan aku mulai setiap pagi tuh yang bangun tidur nangis gitu ya, terus takut ke kantor tuh sampai nggak bisa mikir kayak, duh, gue salah apa lagi ya. Dan waktu itu jadi ceritanya di company itu cuma bertiga, bosnya 2 dan aku. Jadi aku tuh the only employee-nya mereka. Jadi bayangin aku cuma di ruangan kecil sama 2 bos yang galak-galak. Terus aku pokoknya kayak dipantau banget lah gitu. Jadi stres banget. Intinya aku stres banget gitu. Aku ngerasa aku adalah orang yang lumayan bisa handling stres ya gitu. Maksudnya dari dulu aku ya banyak stres, tapi I can go through it gitu loh. Aku bisa ngelewatin dan nggak apa-apa gitu. Aku biasanya nggak stres gitu. Dan aku pas awal-awal enggak, ini pasti bisa. Tapi kok 6-8 bulan begini terus, waduh stres banget gitu kan. Aku mulai stres. Rasanya setiap kali mau bikin improvement apa, tambah salah, tambah dimaki-maki, tambah jelek gitu kan. Dan rasanya Tuhan, this is kayak frustrating banget gitu. Jadi bangun tidur nangis, lagi sikat gigi nangis, lagi mandi nangis gitu kan. Nangis tanpa sebab, nangis aja kayak mentally drain gitu. Terus ke kantor tuh takut banget gitu kan. Terus di kantor tuh rasanya nggak bisa ngapa-ngapain karena takut kalau kayaknya tuh napas aja salah gitu. Soalnya mau gini, lu kenapa gini? Mau gitu, lu ngapain kayak gitu? Aduh, kok salah semua ya gitu kan. Terus kalau malam tuh nangis lagi gitu kan. Dan sampai di satu titik yang rasanya dengerin khotbah, dengerin lagu worship gitu ya, aku kan sering gitu kan, dan baca kitab tuh sampai kayak udah nggak kayak mati rasa gitu loh. Kayak Tuhan ini capek banget gitu. That time ya aku nggak tahu is that the kayak apakah itu awal mula dari depresi, I don't know gitu kan, karena awalnya aku denial. Masa sih, maksudnya gini, aku kan udah pelayanan, aku kan udah baca firman gitu kok, masa sih aku masih mendapatkan ngalamin hal kayak gini, enggak lah gitu kan, aku pasti bisa gitu kan. Tapi makin lama malah makin capek, makin stres, makin kayak nggak ada jalan keluarnya lah gitu. Terus ditambah dengan yang tadi aku sharing, mulai dah jadi muncul kan karena kepikiran, terus mulai jadi kepikiran tentang, oh iya ya udah umur 25 nih, aduh ke depannya terus gue ngapain ya, kerjaan gimana ya, keluarga gimana ya, aduh gue masa depan gue kayak apa ya, even kayak aduh pasangan hidup, aku yakin kan mungkin ada beberapa di sini juga mikir, aduh Tuhan pasangan hidup gimana ya gitu kan. Tapi
wah itu semua jadi apa pikiran-pikiran yang apa namanya rasanya yang nggak bener gitu loh, jadi kita jadi mikir yang aneh-aneh gitu. And at that time sebenarnya aku juga belum ada komunitas nih, jadi ini sebenarnya bagus banget nih ada komunitas kayak gini karena ini membantu kita untuk mengingatkan gitu kan. Dan at that time aku juga nggak ada komunitas, jadi memang awalnya aku melayani di GBI Kebon Siri itu karena papa aku dulu gembala gitu kan. Jadi anak gembala masa beda gereja kan, aduh aku juga karena aku nggak ada masalah sama papa gitu kan. Jadi aku stay di sana gitu. Jadi rasanya aku juga belum ada komunitas gitu jadi hari itu. Jadi rasanya tuh I'm very alone gitu. Walaupun memang banyak aku kan pelayanan di sekolah minggu. Tapi aku somehow nggak bisa cerita sama mereka. Somehow apa yang aku rasain ini aku pendam sendiri. Jadi selama itu terjadi itu nggak ada orang yang tahu. Jadi orang-orang ya kalau aku di gereja ya looks fine gitu. Tapi after that itu benar-benar berubah banget. Aku nggak mau ketemu teman-temanku. Aku nggak mau apa namanya even with my family. Oke gitu. Tapi I didn't talk much gitu. Aku nggak banyak ngomong. Dan aku stres banget sampai akhirnya one day aku ketemu sama mentor aku. Jadi dia dulu guru sekolah minggu aku. Jadi kita masih kontak sampai sekarang dan dia jadi mentor aku. And one day walaupun dia sebenarnya ada di US, tapi one day dia datang ke Jakarta out of nowhere, nggak info aku, dan tiba-tiba dia ketemu, dia bilang, Kathy, aku cuman waktu selama ibadah aku cuman diingetin aku harus ketemu kamu, dia bilang gitu. Aku kaget kan. Terus akhirnya kita ketemuan, ada kita spare satu waktu lunch time. Habis itu dia tanya kenapa, langsung di situ aku nangis. Aku keluarin semuanya, aku ceritain, aku merasa aku stres banget, aku ngerasain semua yang aku lakuin kok kayaknya salah, aku stres, aku mulai takut akan masa depan aku kayak gimana, all the things lah gitu, aku ceritain semuanya. And then satu hal dia bilang kayak gini, kamu selama ini melakukan battle ini tuh salah, dia bilang. Iblis tahu kamu mau dipakai luar biasa, tapi karena dan iblis lagi nyerang kamu gitu, dan kamu salah dalam cara kamu melawan iblis gitu. Kamu coba pakai usaha kamu sendiri, gagal kan? Dia bilang, kamu coba pikirin segala sesuatu pakai caranya kamu, gagal dan kamu di crush sama iblis. Nah akhirnya akhirnya dia cuma bilang gini, oke, Kat, stop semua usaha-usaha kan aku share gitu. Iya, aku usaha mau improve gini di kantor, tapi kalau tambah salah. I even kayak akhirnya kita pernah cerita satu waktu call ada yang ada employee baru gitu kan, dan aku tuh di-compare abis gitu kan. Aku dijelek-jelekin banget gitu kan, pokoknya jelek banget lah gitu, aku stres banget. Dia bilang, udah stop, dia bilang, stop ngelakuin pakai caranya kamu, diem, dia bilang, dan kamu perkatakan firman Tuhan setiap pagi dan malam, catat beberapa ayat, dia bilang, ayat-ayat Alkitab, yang key verses-nya lah gitu, key verses-nya kamu catat dan kamu perkatakan itu tiap pagi dan malam gitu. Jadi terus kamu harus terus isi dengan firman Tuhan. Jadi instead of isi kita dengan worry-nya kita, dengan apa kata orang, apa kata bos kita, mungkin apa kata orang-orang di sekitar, even ya kata-kata orang-orang yang membuat kita down, membuat kita crush. Jangan masukin itu, tapi masukin firman Tuhan. Wow, di situ aku akhirnya aku tulis itu semua ayat Alkitab yang aku yang aku aminkan gitu kan. Aku tulis semuanya dan aku mulai perkatakan itu setiap pagi. Jadi waktu aku bangun pagi-pagi, aku perkatakan itu sebelum aku saat teduh gitu kan. Aku perkatakan dulu itu supaya ketika aku bangun bukan ketakutan duluan, karena gini, ketika aku bangun pagi biasanya karena aku udah mikirin takut, mau saat teduh tuh jadi nggak bisa, teman-teman.
jadi nggak konsen. Jadi pas lagi menyembah, tiba-tiba kepikiran, aduh si Edwin ini gue nanti salah lagi nggak ya bikin gini gitu. Salah, tapi ketika mulai bangun pagi, mulai kita langsung perkatakan firman Tuhan, perkatakan itu semua, kemudian kita saat teduh, malam juga sebelum tidur, aku perkatakan lagi. Jadi ketika tidur aku juga nggak galau gitu kan, aku nggak nangis, aku perkatakan terus itu firman Tuhan, ayat-ayat itu gitu kan. Dan even saking aku lumayan ekstrim sih waktu itu, karena di kantor pun kan jadi nggak konsen gitu kan, dan aku gimana nih caranya, akhirnya aku ambil plan di yang apps Bible itu, ada yang the whole Bible in 90 days, jadi dalam 90 hari ngabisin satu Alkitab gitu. Emang agak sedikit ambisius sih, cuman aku pikir soalnya gitu, jadi satu hari itu kurang lebih ada 18 to 22 chapters gitu yang harus dibaca. Jadi aku biasanya 10 sampai 11 pasal pagi-pagi, terus 10 sampai itunya malam gitu kan. Nah, tapi biasanya di tengah-tengah aku dengerin lagi gitu, pakai kan ada audionya. Jadi aku pasang tuh di kantor, aku pasang gitu kan, aku dengerin gitu. Jadi bener-bener supaya yang aku masukin ya udah firman Tuhan aja, firman Tuhan, bukan takut, firman Tuhan, firman Tuhan. And then also ada satu lagu, aku nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak, dari Hillsong, judulnya Not Today. Kata-katanya ya pokoknya ada kata-katanya, let the devil know it's not today. Jadi kalau pagi-pagi sambil mandi gue dengerin tuh lagu, gue ngomong sendiri gitu kan, devil not today gitu kan, supaya betul-betul menguatkan iman aku teman-teman. And it works amazing teman-teman. Jadi aku nggak ngelakuin apa-apa, jadi aku stop doing all the improvement, coba-coba bikin ini itu gitu kan. Aku nggak ngelakuin itu semua, tapi aku benar-benar cuman ngelakuin yang yang biasa aku lakukan aja lah gitu. Aku nggak tambah-tambahin apa, ya udah memang yang wajarnya aja aku kerjain kayak biasa gitu kan. Aku pikir ya udahlah, kalau salah ya udah deh gitu kan. Aku kerjain aja, aku lakukan semua pekerjaan aku. Within kurang dari 2 minggu teman-teman, tiba-tiba bos aku bisa gini dong Kat, bagus gini, dari kemarin kemana aja. Nanti gue gak ngelakuin apa-apa kok, aku bisa dapet gitu. Dalam hati, kok kemana aja, oh ya emang kalau yang sekarang dalam hatiku, ya Tuhan Yesus sih memang bukan aku gitu. Jadi wah, dan mulai dari situ teman-teman, aku dibukain banyak hal. Aku jadi setiap kali aku mau ngelakuin segala sesuatu, aku cuma doa, Tuhan, ini misalkan ada project baru, Tuhan ini ada project baru, Tuhan yang bantu aku, Tuhan yang pimpin gitu kan. Dan apakah semuanya berjalan mulus? Of course not teman-teman gitu. Pasti di depannya tetap banyak ada obstacle, tapi kita ngejalaninnya nggak sendiri lagi teman-teman. Kita ngejalanin ini sama Tuhan, dan kita perkatakan terus firman Tuhan, kita perkatakan terus apa yang jadi janji-janjinya Tuhan. Dan itu benar-benar teman-teman, aku juga bisa melewati quarter life crisisku gitu kan, karena aku perkatakan, aku percayakan semua aspek kehidupan aku di tangan Tuhan. Aku percaya ketika kita mengejar kerajaan Allah, maka semuanya Tuhan nggak pilih-pilih, oh kerjaannya aja ya, oh pelayanan aja, no, semuanya, pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan pasangan hidup mungkin, finance kita, everything teman-teman, itu Tuhan pelihara, pasti Tuhan tambahkan, Tuhan kasih buat kita, asalkan kita betul-betul fokusnya sama Tuhan. Dan itu betul-betul life changing banget, even di kantor gitu kan, sampai akhirnya aku yang temen employee yang awalnya dibanding-bandingin terus gitu kan, aku dijelek-jelekin terus di depannya dia, malah sekarang at that time gitu kan, akhirnya orangnya itu yang akhirnya di fired, di layoff gitu karena nggak perform, dan aku dipromote teman-teman. Dan it's not because of apa yang aku buat, kepintaran aku, skill yang aku punya, tapi aku benar-benar ngelihat Tuhan tuh
pimpin gitu. Nah, ketika kita mau ngalamin victory dan kita mau perkatakan terus victory itu, percaya teman-teman, itu Tuhan itu pasti akan pimpin kita, tuntun kita, berikan kita hikmat, berikan kita urapan, sehingga kita bisa ngelewatin itu semua gitu. Dan aku percaya kita semua di sini, aku nggak tahu apa yang jadi doanya teman-teman, apa yang lagi jadi kerinduannya teman-teman, atau kekhawatirannya teman-teman, ketakutannya teman-teman, tapi yuk hari ini kita perkatakan janjinya Tuhan. Apa yang jadi ketakutan kalian? Lawan itu dengan firman Tuhan. Lawan itu dengan firman Tuhan. Perkatakan terus setiap hari. Perkatakan terus sampai sesuatu, sampai victory, kemenangan itu terjadi buat teman-teman semua. So, itu aja. God bless us all. Yuk, aku mau tutup kita sama-sama di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, untuk kami boleh memperkatakan firman-Mu Tuhan, kami boleh terus Tuhan percaya ya Bapa, bahwa kemenangan itu akan kami alami Tuhan, dan sudah kami alami ya Bapa, karena kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, karena kami percaya sama Tuhan. Tuhan, ini setiap dari kami ya Bapa, kami mau bawa Tuhan setiap doa kami, setiap ketakutan, kekhawatiran, kegalauan kami Tuhan, semuanya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh mengambil bagian kami Tuhan, untuk memperkatakan kemenangan, untuk memperkatakan janji-Mu Tuhan, sampai itu terjadi di dalam hidup kami. Biarlah kami terus Tuhan, Kau berikan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus bertahan ya Bapa, dan kami boleh setia Tuhan, untuk mengikut Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan hari-hari ke depan ini bukannya semakin baik Tuhan, tapi kami percaya kami punya Allah yang terus setia ada bersama dengan kami, dan kami akan melihat pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap dari kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dan kami mau memperkatakan ya Bapa, setiap janji-Mu Tuhan pasti akan tergenapi di dalam hidup kami. Janji-janji masa depan Tuhan yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, ada untuk setiap dari kami Tuhan. Tidak terkecuali ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ya Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kami ya Bapa, dalam kehidupan kami sehari-hari kami ya Tuhan, bekerja terus Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan terus berbicara, berrema di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Thank you so much Kak Kety buat sharingnya sore hari ini. Kita semua diberkati. Biar sharing sore hari ini boleh menguatkan setiap kita, memberkati setiap kita, dan pastinya juga Kak Kety semakin diberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, pekerjaannya, apapun yang Kak Kety lakukan. Amin. Thank you Kak Kety. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam persembahan. Oke, sambil nunggu, kita sama-sama siapin hati, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih izinkan setiap kami Tuhan untuk berkumpul bersama-sama Tuhan, memuji menyembah-Mu ya Bapak. Ngalamin hadirat-Mu Tuhan, bahkan kami boleh Tuhan mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan buat setiap kami ya Bapa. Berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Boleh merema Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa.
boleh menguatkan Tuhan setiap kami ya Tuhan. Biar mulai hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan memperkatakan yang baik Tuhan akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat Kak yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau juga terus berkati pelayanannya, berkati segala aspek kehidupannya ya Bapa. Biar tuntunan Tuhan juga terus menyertai Kak ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh berkesempatan Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan dari apa yang telah Kau beri lebih dulu Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Biar Engkau kuduskan, sucikan ya Tuhan. Berapapun Tuhan yang akan kami tabur Bapa, biar kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan siap memberi, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sambil memberikan persembahan, teman-teman bisa lihat ini di layar teman-teman sudah tersedia QR Code yang teman-teman bisa scan lewat berbagai aplikasi kayak BCA, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Dan sambil memberi, kita seperti biasa akan sedikit bahas tentang khotbah yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Kety. Jadi Monik, banyak banget yang tadi kita dapetin ya Monik gitu, kayak bersyukur banget Tuhan ingetin awal Kak Kety juga gitu bahwa kalau ngomongin tentang peperangan gitu hari-hari ini nggak gampang ya. Di tahun 2021 peperangannya makin gencar, makin kuat. Peperangannya itu ya banyak banget, tiap masing-masing kita punya peperangan masing-masing. Ada yang peperangan terhadap ketakutan, ketidakpercayaan, terhadap iman gitu. Banyak banget aspek-aspek dalam hidup yang iblis tuh mulai coba untuk masuk gitu, mulai masuk dan coba untuk memerangi itu dalam hidup kita kayak gitu. Dan benar banget tadi yang Kak Kety sampaikan juga tentang firman Tuhan yang harus kita pahami hari-hari ini gitu. Dan benar banget juga bahwa kalau misalkan namanya peperangan ya, kalau mau masuk dalam perang, pasti kan kita harus punya strategi dong. Ya salah satunya yang tadi disampaikan bahwa tentang perlengkapan senjata Allah gitu, salah satunya firman Tuhan. Nah hari-hari ini tuh kita nggak cukup cuman baca, tapi harus ngerti juga firman-firman yang disampaikan, karena kan tadi disebutin juga bahwa iblis pun balas Tuhan dengan firman Tuhan gitu, berarti kan dia tahu gitu. Nah kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini harus lebih tahu, lebih ngerti esensi dari firman yang kita baca, sehingga kita punya strategi yang bagus untuk kita bisa menang dalam peperangan. Itu sih yang aku dapetin. Kalau Moni sendiri gimana? Oke, ya bener banget sih yang apa Kak Ino juga udah sharingin gitu. Kalau aku pribadi lebih diingatkan lagi sih. Jadi aku tuh dulu setiap kali habis doa, setiap kali habis saat teduh pasti kayak aku declare gitu kan kayak misalkan hari ini misalkan aku perkatakan aku akan berhasil dalam pekerjaanku, aku akan project hari ini aku akan goal atau apa kayak gitu kan. Cuman belakangan kayak lagi mulai agak kendor nih, kayak mulai lupa untuk memperkatakan hal-hal kayak gitu. Mungkin sepele ya, kelupaan sehari 2 hari, lama-lama jadi keterusan gitu skip-nya, dan ternyata pengaruh itu juga sih dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak tadi Kak Kety ingetin lagi untuk ayo perkatakan firman Tuhan, perkatakan kehidupan, perkatakan kemenangan setiap hari, perkatakan janji-janjinya Tuhan. Karena ya memang dengan memperkatakan itu sih, jadi kita pun juga kayak ibaratnya kayak termotivasi, terus jadi kayak jadinya pikirannya tuh positif aja gitu, ada damai sejahtera, sukacita turun, kayak gitu sih. Jadi memang penting banget memperkatakan firman Tuhan dan tentunya juga menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Iya bener banget sih, dan itu yang harus kita lakukan tiap hari, perkatakan firman Tuhan. Dan itu yang Paniko juga selalu ingetin tiap kali Paniko khotbah, hari-hari ini khususnya tengah pandemi, kita harus terus perkatakan Mazmur 91. Amin. Oke, Amin. itu aja paling. Oke teman-teman, kita percaya bahwa setiap firman yang sudah ditabur, setiap firman yang sudah kita dengar pastinya akan menguatkan kita, membangkitkan setiap iman kita hari-hari ini. Amin. Oke, silakan Monik, pengumuman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengumuman. Multimedia dipersilahkan.
Apakah udah muncul di layar? Apa di aku dong yang belum? Udah muncul Kak Ino, di aku Udah belum muncul. muncul. Kamu nggak muncul ya? Online call ya? Ya, betul. Oke. Maaf ya teman-teman, nih internet aku agak sedikit bermasalah. Oke, jadi yang pertama tentunya kita punya online call. Nah, penting banget teman-teman di masa-masa sekarang ini untuk kita tergabung, tertanam di dalam satu komunitas. Kalau YCSI ini adalah komunitas yang besarnya, nah kita juga punya nih teman-teman komunitas yang lebih kecilnya lagi, yaitu adalah online. Nah, online call maksudnya. Oke, kita ada empat call di YCSI. Yang pertama ada Kemanggisan, ada Friday, ada Saturday, dan juga ada Karawaci. Nah, berhubung sekarang ini masih serba online, jadi teman-teman bisa nih pilih mau join yang mana aja. Gitu. Nanti teman-teman bisa hubungin teman kita, Kak Edo, Immanuel Alfredo, ada di sini orangnya, atau boleh juga untuk DM ke Instagram kita di YCSI_GBI Sensi. Gitu. Nah, Yes, betul banget. Oke, next. Kita juga punya Instagram @YCSI_GBI Sensi. Nah, buat teman-teman di sini, mungkin yang baru datang juga, belum follow, silakan follow karena banyak banget info-info dan insight menarik yang teman-teman bisa dapetin di Instagram kita. Ada recap khotbah, ada pengumuman juga, ada Bible quotes. Banyak banget yang teman-teman bisa dapetin dalam Instagram kita ini. Jangan lupa untuk follow ya. Oke, selanjutnya ini ada YouTube-nya gereja kita, GBI Science City dan Emporium Fluid, Keno Ministry. Nah, teman-teman bisa lihat YouTube-nya dan juga subscribe tentunya. Setiap hari Minggu kita akan sama-sama ibadah mulai dari jam 10 dan itu akan on air seharian. Jadi jangan lupa hari ini meskipun udah beribadah, tapi besok juga kita harus tetap sama-sama beribadah di tudung kita. Nggak ketinggalan, nggak cuma Skeno Ministry yang punya YouTube, tapi YCSI juga punya YouTube. Jadi setiap Sabtu kita rekam Zoom ini, dan ini kita upload di YouTube kita. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen coba inget-inget, wah Sabtu itu kemarin kayaknya ada sharing yang bagus tuh, teman-teman bisa rerun di YouTube kita, ataupun untuk lihat khotbah-khotbah lainnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke, nah teman-teman, ini dia. Kita sebagai satu komunitas tentunya kita sangat amat rindu untuk bisa mensupport, untuk bisa saling berbagi kisah, keluh, dan kesah. Seperti yang tadi kita udah mulai di awal. Sebagai satu komunitas, apalagi di hari-hari sekarang, penting banget untuk punya teman yang bisa dipercaya untuk bisa saling sharing. Nah, kita punya prayer support, teman-teman. Jadi, teman-teman pendoa di YCSI ini akan bersedia untuk menjadi teman, untuk mendoakan juga teman-teman semua. Nah, kali ini kita lebih permudah teman-teman caranya. Kalau kemarin kan bisa DM atau bisa ngechat di Zoom kan. Kali ini teman-teman cukup dengan nge-scan barcode yang sudah tersedia di layar teman-teman. Nah, nanti di situ ada Google Form. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang rindu ingin didoakan, ingin cerita, itu bisa feel free untuk ngisi formnya, dan nanti kita ada sertakan juga di situ kalau teman-teman berkenan, kita minta kontaknya teman-teman supaya nanti kita bisa follow up sama-sama gitu. Jadi semoga teman-teman nggak ada yang merasa sendiri karena kita di sini ada untuk saling mensupport dan menopang teman-teman semua. Yes, betul. Nggak usah lagi curhat di Twitter, teman-teman curhat aja di prayer support ini. Oke, next. Welcome newcomers. Jadi teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir, welcome to YCSI, dan jangan lupa untuk scan QR code di layar teman-teman untuk isi data diri teman-teman. Ini penting banget karena kita pengen kenal teman-teman lebih jauh. Oke, mungkin ada yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa ngomong saya kak, gitu. Atau teman-teman yang mungkin notice bisa juga sebutin namanya di situ, di kolom komen. Welcome. Oke, next.
Kita punya apa lagi? Ada yang tertinggal? Ada yang tertinggal? Of Tara! course, ulang tahun Ibu Pertiwi, Bunda kita di YCSI, Cianita. Happy birthday Cianita. Coba dong, ini multimedia di apa tuh namanya? Di highlight ya, di pin, Ya, highlight. Biar teman-teman Yang tahu mana Cianita tuh sih? yang mana sih sebenarnya gitu kan. Coba di pin. Jadi Cianita ini Udah. adalah istri dari youth pastor kita, Ko Robi. Salah satu orang yang sangat berjasa juga buat YCSI. So, Cianita, happy birthday, Ci. Semoga diberkati selalu, panjang umur, sehat-sehat, apapun yang baik-baik dari Tuhan terus ditambahkan buat Cianita. Mungkin Cianita ada yang pengen disampaikan buat YCSI? Silakan, Ci. Shalom semua. Ya, thank you Ino, thank you semua. Ya, wishes saya sih buat YCSI supaya kita semakin kuat ya untuk menjadi pribadi yang berintegritas di tahun ini, supaya the light of revelation, biar pewahyuan itu juga boleh dilimpah-limpahkan atas setiap kita, sehingga kita bisa melihat seperti Tuhan mau kita melihat, kita juga bisa mendengar seperti apa yang Tuhan mau kita dengar. Sehingga di masa-masa yang kelam ini ya, kita bisa bilang kelam, gelap ini, kita nggak tahu mesti jalan mungkin ke arah mana, masa depan yang kayak gimana, tetapi di situ kita in your light we see light. Jadi di dalam terangnya Tuhan kita bisa melihat terang itu, sehingga kita nggak akan goyah di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Udah itu aja, thank you, God bless you. Amin. Thank you so much for Happy your heart, birthday once Cianita. again, Cianita. Happy Mungkin buat birthday. teman-teman bisa ucapin Cianita di kolom chat, nanti Cianita pasti baca. Yes, betul banget. Thank you. Silakan teman-teman bisa diketik ucapannya buat Cianita. Oke, mana kita udah di penghujung ibadah hari ini, ibadah online hari ini. So, buat teman-teman, Ya, sekarang waktu benar banget. Jadi, tutup dalam doa tutup untuk Derry nanti yang bertugas silahkan, dan teman-teman nanti tolong jangan leave dulu, karena selain doa tutup nanti kita juga akan berdoa juga untuk birthday-nya Cianita, dan nanti setelah doa tutup kita akan menerima berkat, doa berkat yang akan dipimpin oleh youth pastor kita, Ko Robi. Oke, untuk Derry yang bertugas dipersilahkan. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah Bapa yang baik, Kau Allah Bapa yang dahsyat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami dari sore, dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap firman yang telah kami dengar Tuhan, biarlah itu tertanam di hati kami Tuhan, di hati kami paling subur, supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan juga berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat gembala kami, gembala sidang kami Tuhan, Pastor Niko, beserta keempat wakilnya Tuhan, biarlah setiap apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan, visi misi-Mu yang baru, dan juga keluarga mereka Tuhan, masing-masing Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin langkah mereka Tuhan, biarlah setiap kesehatan, kekuatan Tuhan menjadi milik bagian gembala sidang kami Tuhan Yesus, dan berkati juga Pastor Billy Tuhan, beserta keluarganya, Kau berkati, biarlah Kau berikan visi misi-Mu yang baru juga Tuhan Yesus, atas gembala kami Tuhan, biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan, biarlah penyertaan-Mu juga Tuhan menyertai gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat youth leader kami Tuhan, Ko Robi, beserta keluarganya Tuhan, Cianita Tuhan,
Karen and Nathan Tuhan. Tuhan biarlah Engkau berkati Tuhan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah juga khususnya perlindungan-Mu Tuhan. Mazmur 91 ada menjadi milik bagian youth pastor kami Tuhan. Biarlah kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, apa yang dirindukan Tuhan, yang dicita-citakan Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan Tuhan Yesus. Dan juga Kau berkati setiap visi menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat Kak Keti Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah setiap bejana yang telah tercurah Tuhan, biarlah Engkau isi kembali, biarlah Engkau berkati juga keluarga Kak Keti dan juga pribadi Kak Keti Tuhan. Pekerjaannya, pergumulannya Tuhan, apapun kerinduannya Tuhan Yesus, biarlah Engkau turut campur tangan, Engkau yang buat berhasil bahkan beruntung Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, dan juga Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi Kak Keti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mengucap syukur buat kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, buat pelayanan yang telah Kau percayakan kepada setiap kami Tuhan. Apapun yang telah apapun bagian yang kami ambil Tuhan pada sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau berkati kami Tuhan Yesus, dan juga Kau berikan kami pelayanan yang lebih lagi Tuhan, supaya setiap hari Tuhan kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan tak lupa juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami, buat keluarga YCSI Tuhan, jemaat-Mu Tuhan Yesus, dalam berkati jemaat-jemaat YCSI ini Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan menjadi milik bagian setiap kami Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, mungkin kami dalam mengalami pergumulan Tuhan, namun satu hal kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber jawaban bagi kami, Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kalaupun kami sedang mengalami beban berat Tuhan, ataupun sakit Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan, sebab Engkau adalah dokter dari segala dokter Tuhan Yesus. Nanti juga keluarga kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, biarlah Engkau kenyangkan mereka juga dengan panjang umur, rezeki berlimpah-limpah menjadi milik bagian keluarga kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Cianita Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah Kau berikan, buat ulang tahun Tuhan, Engkau berikan panjang umur-Mu Tuhan, berusia tambah 1 tahun Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang berikan kesehatan Tuhan, Engkau yang berikan panjang umur ya Tuhan Yesus atas Cianita Tuhan, Kau berkati Cianita Tuhan, Kau berkati juga keluarganya Tuhan, biarlah semakin hari semakin Engkau pakai Cianita lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa Tuhan, kami mau perkatakan Tuhan Yesus kebangkitan atas anak-anak muda Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami mau perkatakan bangkitnya 3 juta penuai. Kami percaya Tuhan bangkitnya generasi Yeremia Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak muda Tuhan bangkit Tuhan. Dan memuji Engkau, menyembah Engkau lebih bersungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami di Tuhan, bangsa Indonesia tercinta Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang bangsa kami alami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, setiap sampar penyakit apapun itu Tuhan tidak dapat menyentuh kami Tuhan, sebab pagar perlindungan-Mu menyertai setiap kami. Kami juga kami mau perkatakan bangsa Indonesia pulih Tuhan, dan bangsa Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin hari semakin kasus COVID-19 ini Tuhan, khusus penyembuhannya semakin naik Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, dan juga perekonomiannya juga Engkau berkati, Engkau yang turut campur tangannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Nah sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih.
Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin.